Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah Allah Ta'ala yaftahu alaina futuhal harifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin. Kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwah abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat khususan ila arwah aqarib hadzal bait. Allah Ta'ala taqasyahum birahmati wal maghfirah kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu mithla sawaba qira'atina ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam fa'ana bi'ulumihim fid darain kama naqra'uha aidan biniyatin Allah yubariku fi a'marina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Hadhihi niyyah kulihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Yang saya muliakan para guru asatidzah Bapak hadirin bil khusus sahibul bait serta keluarga, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Ahad ini tanggal 17 Muharram 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Juli 2025, Allah Ta'ala masih selalu melimpahkan pada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali hadir mengikuti melanjutkan pengajian baca kitab Fathul Mu'in tentang sholat-sholat sunat. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif warok atas tikhorotin. Sholat sunat yang ke berapa ini? 10 13 sampai 13 gitu ya. Sekaligus nih 3 nih. 10, 11, 12, 13 berarti 4 macam sholat sunat dari 10 sampai 13. Yaitu yang 4 ini rakaat 2 rakaat sholat istikharah. Kemudian apa? Wa ihram, artinya wa rakaat ihram 2 rakaat, jadi atop daripada rakaat. Dan 2 rakaat sunat sebelum niat ihram. Wa rakaatnya wa tawafin itu, dan 2 rakaat sesudah. Ya, kalau ihram itu sebelum niat ihram, kalau tawaf sesudah tawaf. Kalau wuduin sebelum wudu, ya. Tuh, ya. Nah, ini 4 macam. Nah, ini enggak diterangin satu-satu ya. Harus diterangin apa itu rakaat istikharah, 2 rakaat istikharah. Artinya 2 rakaat istikharah sebelum minta pilihan. Nah, itu sebelum, jadi 2 rakaatnya sebelum. Nah, ini yang dikatakan sababnya mutaakhir. Ada sholat sunat yang punya sebab, ada sabab mutaqaddim, ada sabab mutaakhir. Sabab mutaakhir seperti istikharah, karena sebabnya itu setelah sholat. Apa sebabnya ente sholat? Sesudah sholat minta pilihan. Nah, berarti sababnya belakangan. Nah, kalau yang semacam ini nih, yang sababnya belakangan, tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang dilarang. Ada 5 waktu dilarang kita sholat sunat yang punya sabab belakangan, atau yang memang tidak punya sebab sama sekali, yaitu ketika sedang terbit matahari, ketika sedang matahari berada di atas, di tengah langit belum zawal. Nah, kemudian ketika sedang tenggelam, nah itu yang berkaitan dengan waktu itu 3.
sedang terbit, sedang di tengah-tengah langit, sedang tenggelam. Kan ada 5. Nah yang 2 itu berkaitan dengan perbuatan. Sesudah melakukan sholat subuh dan sesudah melaksanakan sholat asar. Nah ini dia 5 waktu, kecuali di tanah suci Mekah. Nah ini peraturan larangan nggak berlaku. Jadi lain tanah suci Mekah. Oleh karena itu orang mau sholat istikharah nggak boleh sesudah sholat asar, sesudah sholat subuh. Nah, sedang tadi itu. Nah itu rok'ata istikharatin. Ya tentu 2 rakaat ini kul ya ayyuhal kafirun dengan ikhlas. Setelah itu baru ada doanya tuh yang Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik Allahumma in kunta ta'lamu. Nah ada lagi nih istikharah itu harusnya diterangin, minta pilihan. Nah kalau seandainya orang mau haji, orang mau umroh, udah jelas emang haji yang mau umroh ada yang nggak baik, kecuali mau kawin kali dah. Nah, bisa jadi nih bini ini ya jadi baik dong. Nah kalau orang mau haji sunat istikharah, udah jelas haji dan umroh itu apa? Baik. Nah kalau istikharahnya haji dan umroh bukan masalah haji dan umrohnya, waktunya. Ya, waktunya yang baik yang mana gitu ya. Ini dulu. Nah kalau sekarang kan waktunya juga ditentuin nih, kloternya sekian. Emang kita bisa milih waktu. Kalau waktu dulu kan ente haji mau umroh memang punya kendaraan sendiri. Kapan waktunya? Ya. Nah di istikharah itu bukan selalu perbuatan yang mau dilakukan, bisa jadi waktunya, bisa jadi tepat atau tidak, bisa. Nah itu. Yang kedua ihram, sunat ihram. Nah ini sama seperti sunat istikharah. Nah, apa ya? Sabab mutaakhir. Ya, kenapa dikatakan mutaakhir? Karena kan sholat dulu, habis sholat baru niat ihram. Nah ya, habis sholat sama sholat tadi baru niat nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi, nawaitul umrata wa ahramtu. Ya berarti sabab mutaakhir. Nah, kalau memang tadi istikharah tidak boleh dilakukan salah satu yang 5, demikian juga sunat ihram. Ya. Orang ihram habis sholat asar, orang ihram habis habis sholat sunnah. Nah, ini kan biasa dilakukan sama jemaah haji kan. Orang di Mekah itu kalau mau ihram umroh, ya itu harus keluar ke tanah halal. Harus keluar ke tanah paling dekat Tanim. Nah itu biasanya kalau orang mau umroh itu biasanya cari waktu yang adem-ademan katanya dikit. Habis sholat subuh, habis sholat asar. Nah bagaimana caranya nih agar supaya sunat ihram tetap dilakukan tapi tanpa melanggar? Nah, ana kasih tahu taktiknya. Caranya. Ya. Nah caranya kalau ente mau ke Tanim nih, udah habis sholat asar, ya. Apa itu? Ente sholat sunat ihramnya di mana? Di sebelum berangkat. Kan di tanah haram. Kan dari haram tadi nggak ada larangan. Iya, nah, nanti ke Tanim, nah, udah. Ya ente sono surat tahiyatul masjid atau baru niat apa? Oh, ini kan. Kalau anak dulu lain. Kalau anak kan punya cara sendiri. Tanim itu langsung Tanim batas tanah haram. Jadi ente kalau sholat di Masjid Aisyah itu tanah haram ada batasnya, ada tugu. Ya, jadi masjid itu di luar tugu. Jadi anak dari rumah bawa sejadah. Nah, ada sejadah. Di mana anak sholat? Di dalam tanah haram. Langkah aja, tinggal langkah doang. Nah, baru niat. Jadi niatnya jangan di situ kan, niatnya mesti di tanah. Ya, gitu. Jadi anak bawa sejadah di dalam tanah haram, nawaitu sunnatul ihram, tinggal lompat. Nah, baru nawaitul umrata wa ahramtu biha. Orang yang nggak ngaji, orang gila apa no? Orang disediain masjid oleh di situ. Nah, itu caranya. Nah, ya. Baik. Nah itu tadi 2 rakaat sunat ihram. Tawaf. Nah tawaf ini apa? Nah nih sababnya apa nih? Nah mutaqaddim. Nah lain.
Kan habis tawaf sunat, berarti tawafnya sababnya apa? Mendahulu. Nah kalau sholat mendahulu tawafnya duluan, sholatnya belakangan nggak ada larangan, walaupun di waktu-waktu yang dilarang. Wudu, nah wudu itu sababnya apa itu? Mutaqaddim juga kan habis wudu baru apa? Nah sholatnya sababnya duluan. Nah itulah tadi berapa itu sekaligus? Empat macam sholat sunat, ya. Nah, yaitu istikharah, sunat ihram, tawaf dan wudu. Wa tata'adda raq'ata at-tahiyati wa ma ba'daha bi raq'ataini. Nah ini kembali lagi, kemarin kayaknya udah nih tahiyatul masjid udah. Jadi sudah berakhir membicarakan tentang sholat-sholat sunat. Kemudian balik lagi mundur ke belakang, mau menerangin tentang sholat yang sudah pernah dibahas, yaitu tahiyatul masjid. Nah, ya. Harusnya ini pembahasan ini waktu sedang membicarakan tahiyatul masjid, jadi orang nggak bingung. Ya, udah selesai semua balik lagi. Ya. Nah mengenai tahiyatul masjid katanya bisa tertunai. Apa itu bisa tertunai? Bisa dikatakan orang itu telah melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, wa ma ba'daha. Ya, wa ma ba'da. Wi rakaat ini paksar. Wa ma ba'daha, dan yang sesudah tahiyatul masjid. Apa sudah tahiyatul masjid? Ya. Ya. Nah, sesudah tahiyatul masjid apa? Ya. Nah, mana itu? Ya. Tahiyatul masjid. Sesudahnya itu ada sholat sunat berikutnya, itu 2 rakaat. Ya. Bi rakaat ini paksar min fardin aw naflin akhar. Nah ini ya. Wa ma ba'daha, maksudnya apa ba'daha? Nah bisa jadi sunat wudu. Bisa jadi sunat wudu. Ya. Jadi sholat tahiyatul masjid atau sholat sunat wudu itu bisa terlaksana dengan sebab ente ngerjain sunat lain. Ya. Atau sholat fardu atau sholat sunat selain sunat tahiyatul masjid, ya gitu. Sebab di sini perintah melakukan tahiyatul masjid tidak sholat secara khusus. Yang penting ente sebelum duduk apa? Nah itu, ya. Sebelum duduk ente sholat. Nah, tawaf gitu juga, ya. Yang penting sesudah tawaf sholat. Ya seandainya habis tawaf kemudian ada sholat fardu, ya udah sholat fardu itu udah tertunai apa itu? Tertunai sholat apa? Sunat apa? Tawaf. Ya. Ya kecuali kalau sholat sunat yang memang khusus, nah itu nggak bisa masuk. Kalau ada amalan yang memang sunatnya secara khusus, nah itu nggak bisa masuk ke yang lain. Ya, nggak bisa. Ya, contoh umpamanya, kalau menurut saya nih, ada puasa sunat 6 hari, ya Syawal. Akan ada orang perempuan yang sekalian niat qadha, nah itu nggak bisa kalau menurut saya, karena ada tujuan tertentu. Kenapa kita disunahkan puasa 6 hari sesudah puasa Ramadan? Ya ka'an nama siyamud dahri. Orang yang melakukan sholat sunat 6 hari sudah Syawal seakan-akan puasa setahun. Kenapa? Karena Ramadan 1 bulan kan paling sedikit 10 kali lipat. Al hasanatu bi asri amsalihah. Nah Ramadan 1 bulan sama dengan 10 bulan. Nah kalau 1 tahun tinggal berapa bulan? 2 bulan. Nah ente puasa 6 hari sama dengan 2 bulan, gitu kan? Nah sekarang kalau orang perempuan tadi kan puasanya memang kurang 7 hari atau 6 hari. Nah walaupun dia ini masih tetap kurang, paham nggak ente? Iya, karena 6 hari itu tujuannya untuk melengkapi yang 10. Nah kalau banyak orang kodok, perempuan melakukan kodok, nah, tetap aja kurang, ya tetap kurang 2 bulan, paham ya? Berarti di sini sholat sunat 6 Syawal itu ada tujuan khusus. Kecuali yang memang nggak ada khusus bisa masuk. Ente mau sholat mandi
mandi sholat sunat Jumat, ente punya apa itu? Punya janabah gitu ya. Sekalian mandi janabah, sekalian apa? Nah itu masuk tuh. Kan tujuannya disuruh mandi supaya ente di masjid sono apa itu? Nggak bau keringet. Nah, gitu. Nah, itu kan bisa terjadi dengan sebab apa? Mandi wajib atau? Nah itu masuk ke sono. Memang tujuannya bukan mandi secara khusus. Tujuannya apa itu tadi? Supaya bersih. Ya. Baik. Wa illam. Nah, terus wa illam yanwiha ma'ah tuh, walaupun dia nggak niat. Artinya saya sholat qobliyah. Ya. Jadi habis apa tuh masuk ke masjid langsung qobliyah. Walaupun ketika sunat qobliyah tidak diikut sertakan tahiyatul masjid, maka tahiyatul masjid sudah tertunaikan walaupun tanpa niat. Tapi kalau ente mandi sholat Jumat mesti niat. Ya, saya mandi junub sekalian. Nah kalau ente nggak niat nggak bisa tuh. Tapi kalau untuk tahiyatul masjid nih, walaupun ente nggak niat, cuman dia nggak dapat pahala. Cuman dia itu artinya sudah tidak dilarang duduk itu doang. Tapi kalau ente mau dapat pahala ya harus diikut sertakan kan, innama a'malu niat. Yaskut tuh artinya apa itu? Walaupun tidak diniatkan, hanya sekedar dia udah tidak diperintah gitu. Walaupun ente nggak niat sambilan tahiyat, dia udah tidak diperintah lagi apa itu? Tahiyatul masjid. Tapi nggak dapat pahala tahiyatul masjid, hanya sekedar udah tidak diperintah, nggak dilarang duduk, tidak mesti harus sholat sunat lagi. Nah itu. Tapi kalau ini ente ingin tahiyatul masjid harus diniatin di hati. Tuh. Amma husulu sawabiha, adapun ingin dapat pahala tahiyatul masjid, itu fal wajhu, menurut pendapat yang kuat, itu tergantung dari niat. Kalau ente qobliyah disertai dengan niat tahiyatul masjid, nah dapat satu pahala. Ya kalau nggak niat nggak dapat pahala. Yaitu hanya sekedar menggugurkan apa? Bukan kewajiban, sebab ini bukan wajib. Ya, ente terjebak dengan pertanyaan saya. Ya, gugur dengan perintah gitulah, perintah sunat. Nah, kenapa mesti diniatin kalau ingin dapat pahala? Ada khobar tuh hadis, innamal a'malu binniyat. Tuh, ya kalau ulama kita kan mengartikan innama sihhatul a'mal. Ya, hanyasanya. Ini ada atul hasri. Kalau hanyasanya berarti tanpa niat nggak sah. Ya. Kama qalahu jam'un mutaakhirun, sebagaimana dikatakan oleh para ulama mutaakhirun, ya. Tawakuf ala niat tuh, kalau ente nggak niat nggak dapat pahala tahiyatul masjid, ya. Hal itu sebagaimana yang dikemukakan, dikatakan oleh segolongan jam'un, segolongan ulama mutaakhirun, ulama yang belakangan, yang kemudian dipegangi oleh guru kita, dipegangi. Ya, kemudian ulama mutaakhir itu yang diambil pendapatnya, dipilih pendapatnya oleh guru kita, guru saya, siapa? Ibnu Hajar Al-Haytham. Lakinna zahira kalamil ashab, tetapi menurut pada zohir perkataan para nih, ya, pada. Tetapi menurut pada zohir perkataan para sahabat. Nah ini bukan sahabat, ya. bukan sahabat Nabi maksudnya. Kalamul ashab ulama gitu. Ya, akan tetapi zohir pendapat ulama ashab, maksudnya ashab itu ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i. Bukan ashab ini sahabat tuh sahabat. Ya, makanya sahabat itu pengikut ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i. Zohir kalau mereka husulu zawabiha, walaupun tanpa niat. Tuh, walaupun tanpa niat,
tahiyatul masjid, udah dapat pahala gitu. Zohir kalamul ashab wa illam yanwiya mahu tuh, walaupun dia tidak niat tahiyatul masjid beserta apa itu tadi sholat qobliyah atau sholat fardu. Nah, wahwa muqtadha kalamil majmu', itulah yang dapat dipahami dari kata-kata yang ada di dalam kitab Majmu'. Nah, siapa yang ngarang Majmu'? Al-Imam Nawawi. Berarti Imam Nawawi mengikuti pendapat ashab yang mengatakan apa tadi? Walaupun tanpa niat udah dapat apa? Ya, jadi ada juga yang mengatakan tanpa harus niat. Baik, selesai itu mengenai tadi. Wa yuqra'u nadban fi awali raq'atil wudu. Ya. Nah, sekarang 2 rakaat sesudah wudu tadi itu. Apa yang disunahkan surat yang dibaca? Yaitu apa? Kalau yang nggak pakai diajar-ajar ini udah jelas kul ya kulhu. Nah, kalau ini khusus ya disunahkan habis wudu bacaannya apa? Ya, walau annahum idzalamu anfusahum idza'uka ya ila qaulihi rahima gitu. Ente terusin tuh ayat sendiri. Ya, kalau ente nggak tahu terusannya dikasih tahu nih suratun Nisa ayat berapa? 110 ya. Walau annahum idzalamu anfusahum idza'uka ya. Terus ila qaulihi apa? Rahima. Itu rakaat pertama setelah waladhdallin amin. Rakaat kedua, habis waladhdallin amin wa ma ya'mal su'an aw yazlim nafsahu sampai rohima juga. Nah, ini khusus untuk sholat apa? Nah, sesudah wudu ya. Ini ada kisah saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Saat Nabi Muhammad Isra Mi'raj terdengar di atas sana terdengar suara terompanya Bilal. Tahu terompa? Ya, kalau sekarang kan orang jalan nggak kedengeran, karena pakai sepatu, pakai ini terbuat dari karet. Kalau dulu terompa itu bakyak. Dari apa tuh? Kayu. Kalau orang jalan tring trong gitu kan. Nah, ada dengar suara yaksi puna'la, bukan yaksibu itu. Nambelin sendal jepit yang putus. Terdengar suara terompanya Bilal. Padahal Bilalnya ada di dunia, terompanya udah kedengeran di mana? Luar biasa itu. Nabi. Nah, setelah Nabi turun, tanya Bilal, apa amalan apa yang kau lakukan? Ya, aku mendengar suara terompamu ada di mana? Bilal bingung, nggak ada yang luar biasa, nggak biasa-biasa aja Rasulullah. Nah, ini yang dia ingat, dia itu selalu apa? Selalu ngambil wudhu, setiap kali wudhu apa? Sholat sunat wudhu. Tuh ya, tuh itu namanya sholat sunat wudhu. Wa minhu. Nah, ini yang ke-14 tadi kan sampai angka berapa tadi? 13. Sholat sunat yang ke-14 sholatul awabin. Sholat yang dimana sholat sunat awabin. Awabin kan ada orang hamba-hamba Allah yang banyak taubat. Di antara yang dapat julukan awab ini Nabi Ayub. Allah sendiri yang mengatakan innahu apa? Awab. Innahu awab. Ya. Ya. Innahu awab. Awab itu kan sigat mubalaghah. Ya, awab banyak kembali pada Allah. Termasuk sholat sunat yang tidak disunahkan berjamaah. Nah, mana nih tadi? Kok udah situ aja? Nggak ada kata-kata itu. Sunat dibaca dalam rakaatnya. Wa minhu harusnya apa nih? Termasuk sholat sunat yang disunat. Nggak ada kata-kata itu. Di antara sholat yang sunat itu harusnya awabin gitu. Ada nggak di sini? Termasuk sholat sunat yang tidak disunahkan berjamaah dari awal. Jadi ngomong nih dari nomor 1 sampai 14 itu tadi judul awalnya gitu. Judul awalnya nih. Dia balik lagi judul awal.
sholat sunat yang tidak disunahkan berjamaah yang nomor 14 gitu maksudnya. Jadi bukan hanya awabin. Judul awalnya kan begitu. Sholat sunat yang tidak disunahkan berjamaah tuh dimulai dari sholat rawatib, ya. Kalau sekarang bla 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 bla, bla 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 bla. Maksudnya dia ini ya malas nyebutin atu dah tuh. Yo bla 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 sampai gitu maksudnya. Termasuk awabin juga tidak disunahkan nah itu maksudnya, bukannya khusus awabin itu dia ngomong gitu, nggak harusnya termasuk soal, nggak usah itu. Emang dari awal udah ya mungkin di sini mengantisipasi kalau orang yang tadi itu ngantuk dari nomor 1 sampai 13 ngantuk deh, diingetin di sini, bangunin. Sunat awabin, apa itu? Ialah sholat sebanyak 20 rakaat. Wah, jarang nih ya. Kapan? Bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan sebelum isya. Nah itu namanya awabin. Waruyat sitan. Nah riwayat lain mengatakan bukan 20 berapa? 6 atau 4 atau 2 rakaat. Wahumal awal. Jadi paling sedikit 2 rakaat gitu, paling banyak berapa itu? 20 rakaat ya. Paling dikit, inilah paling sedikit yang boleh dikerjakan ya. Baik. Wa tata'adda bi fawaita wa ghairiha. Nah, ini sama seperti tahiyatul masjid nih. Salat awabin sama kedudukannya seperti salat apa? Apa itu artinya? Sama tata ada bipawa ita ogeriha. Salat awabin ini tertunaikan dengan sendirinya dengan adanya salat qadha. Ya kalau kita punya salat qadha, kita lakukan habis salat maghrib. Nah itu bisa sekalian apa itu? Dapat pahala salat sunat awabin kan sama di tahiyatul masjid tadi itu. Ya, jadi tidak khusus ya. Nah, bisa salat fardu atau salat lainnya. Ya. Kemudian tapi di sini ada khilaf tuh, khilafan li syekhina. Sementara guru kita berpendapat lain. Nah, nggak bisa tertunaikan. Ya, guru kami biasa dah, guru kami siapa tuh? Ibnu Hajar Al-Haytham. Wal aula fi'luha ba'dal faragh min azkaril maghrib. Nah, lebih utama setelah zikir-zikir. Ya, wirid-wiridan yang disunahkan sesudah maghrib ya. Wirid-wiridan dulu semua yang biasa kita lakukan sudah maghrib ya. Kalau waktu zaman saya kecil di musola itu habis maghrib itu nggak ada yang pulang, habis wiridan doa semua, baca yasin, baca ratib haddad ya itu. Nah baru sholat sunatul awabin, langsung sholat isya. Itu jadi bukan berarti habis langsung awabin, wirid-wiridan yang biasa dulu baru sholat apa. Kemudian yang berikut, nah harusnya kalau yang tadi 14 harusnya berapa nih? 15, dia lupa kali nih. Ya, 15 namanya sholatut tasbih. Ya, sholatut tasbih, sholat yang bacaannya ya, yang disunahkan memperbanyak tasbih itu. Sholat tasbih disunahkan berjamaah, termasuk sholat yang tidak disunahkan berjamaah lagi nih. Sholat tasbih arba'un rakaat, sholat tasbih ada 4 rakaat ya. Jadi hanya 4 rakaat, jadi nggak pakai paling sedikit sekian paling banyak, mesti 4 rakaat. Bi taslimatin atau taslimatain, bisa 1 salam, bisa 2 salam. Hadisuha hasanun, hadis merentah kita sunat tasbih, hadisnya hasan. Kenapa? Likasroti turukihi, karena banyak riwayat, bukan hanya 1 riwayat, banyak ya. Jadi kena banyak akhirnya bisa menguatkan hadis sehingga dia terangkat dari hadis dhaif menjadi apa tuh? Hasan. Wa fiha sawabun la yatanaha. Waduh ya, khusus sholat tasbih ini
Sholat tasbih itu membawa pahala, membawa artinya menyebabkan dapat pahala yang jadi kalau jumlah sesudahnya nakiroh itu i'rabnya hal, ya, bukan sifat, ya. Kalau sesudah ma'rifat hal, kalau sesudah nakiroh sifat yang gitu. Kalau sifat tuh yang kalau hal keadaannya. Pahala yang tidak terhingga. Maksudnya kalau tidak terhingga nggak bisa dihitung pahalanya tuh. Kalau sholat apa? Tasbih yang tidak terpermanai. Apa tuh nggak ngerti kita nih. Pahala yang tidak apa? Terpermanai. Bahasa apa? Yang tidak terpermanai. Pahala yang tidak ada maknanya itu. Pahala nggak ada maknanya. Maksudnya pahala yang tidak terhingga gitu. Ya. Jadi ini terjemah harus direvisi. Banyaknya itu nggak termaknai makna banyaknya, maksudnya tidak terhitung banyak juga pahala. Wamin sama. Sama itu sama bukan suma, sama. Min ajli zalik kalau bahasa lainnya itu. Oleh karena itu di sini apa? Dari segi ini wamin sama oleh karena tadi pahalanya nggak bisa dihitung, maka gitu berkatalah ba'dul muhaqqiqin, ya. Sebagian ulama muhaqqiqin artinya ulama yang ilmunya dalam mengatakan apa? Karena pahalanya nggak bisa dihitung, oleh karena itu para ulama mengatakan jangan la yasma'u bi'azimi fadliha. La yasma'u bi'azimi fadliha. Yasma'u di sini dibarisin, tidak akan mencela keutamaannya. La yasma'u bi'azimi fadliha. Apa di sini? Tidak akan mencela keutamaan agung dan meninggalkannya. Bukan la yasma'u gitu, la yasma'u, ya, la yasma'u artinya la yasma'u, la yusma'u harusnya, ya. Apa ya, kita belum pernah mendengar ada sholat sunat yang sebesar pahalanya orang melaksanakan sholat apa. Oleh karena itu la yatrukuha gitu. Oleh karena pahalanya sangat besar, orang yang ninggalin sholat tasbih berarti orang itu apa itu? Mutahawinun biddin. Orang yang ninggalin sholat tasbih, orang itu dikatakan mutahawin, menyepelekan. Oleh karena pahalanya nggak bisa dihitung bagi orang yang tidak tasbih, berarti apa? Orang yang menyepelein pahala, ya. Orang yang menyepelekan apa? Pahala. Kalau dia udah tahu gitu, udah tahu pahala kagak terhitung, dia tinggalin, berarti dia termasuk orang yang menyepelekan apa? Pahala. Baik, nah itu tadi keutamaan. Nah sekarang caranya. Yaqulu fi kulli raq'atin minha khamsatan wa sab'ina subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Tiap-tiap rakaat berapa itu? 75 apa? Tasbih, ya. 75 setiap satu rakaat. Kan 4 berarti jumlahnya berapa tuh? 300. Nah, bagaimana cara membagi-bagi tasbih sehingga pas satu rakaat berapa ya? 75. Ya. Pertama khamsata asyara ba'dal qiraah. Nah, ini ada dua versi, ada versinya Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud gitu ya. Ya, 15 tasbih sesudahnya baca surat. Waladhdallin amin. Nah, ya ente baca apa suratnya? Terserah ente baca surat apa sebelum ruku'. Nah, sebelum ruku' baca dulu berapa tuh? 15. Nah, itu versinya Abdullah ya bin Mas'ud. Nah, ada versi yang itu bukan sebelum sesudah, sebelum habis Allahu Akbar, habis takbiratul ihram baca 15 ya. Nah, sebelum Fatihah. Nah, kalau ini bukan
Sebelum Fatihah habis sesudah apa? Nah, yang penting sebelum ruku. Itu kan udah 15 tuh. Nah, ntar ruku 10. Ya, kemudian apa lagi? Iktidal 10. Sujud 10. Ya. Duduk antara dua sujud 10. Sujud kedua 10. Berapa tuh? Coba diintasin tadi ini. Kemudian wa asran fi kullin ruku. Tadi kan 15. Ruku 10. Berapa dah? 25. Iktidal 10. Sujudain 2 sujud. 2. Ini 2. Berapa ini? Iya. 5. Kemudian apa? Yang berikut, julus kan duduk belum? Berapa itu? 65. Wal julus bainahuma ba'da dzikri law arada fiha. Kemudian jalsa istirahat. Ya. Jadi habis ruku, habis sujud yang kedua, istirahat tuh baca lagi berapa? 10. Jadi berapa tuh? 75. Hah? Istirahatnya lama berarti. Iya. Wah, duduk istirahatnya lama. Baik, wa yukabiru. Nah, kapan baca takbirnya nih? Kan habis sujud kedua duduk dulu. Apa takbirnya? Apakah habis dari selesai sujud? Oh enggak tuh. Iya benar, diimtadi dunal qiyam. Jadi Allahu Akbarnya habis bangun dari sujud, Allahu Akbar. Duduk dulu. Nanti setelah baca 10 enggak pakai Allahu Akbar lagi. Jadi Allahu Akbarnya sesudah sujud kedua. Nah, kan duduk lu. Nanti habis selesai duduk istirahat, nggak perlu baca apa. Gitu. Baik. Nah sekarang kalau yang nggak ada istirahatnya kapan? Nah kalau ente apa namanya terakhir, kalau ya terakhir kan terakhir nggak ada ini. Yang buat salam kan nggak ada istirahatnya. Nah bacanya kapan tuh? Sesudah tasyahud. Ini nih wayati biha. Ya kalau memang nggak ada duduk, kan duduk istirahat tuh posisinya setelah sujud kedua bangun. Nah kalau terakhir memang mungkin bangun lagi. Nah maka baca yang 10 gimana tuh? Sesudah selesai tasyahud. Nah jadi sehingga jumlahnya berarti tuh wayati biha tuh artinya wayati biha fi mahalli tasyahud qablahu. Ya. Nah gitu ya. Jadi kalau nggak ada duduk istirahatnya, baca yang terakhir yang ke-75-nya sesudah tasyahud ya. Iya, qabla tasyahud, sebelum tasyahud ya. Baik. Nah, kemudian wa yajuzu ja'lul khamsata asyar. Tadi kan katanya yang 15 sesudah qiraat. Bisa juga tuh qabla qiraah. Sebelum qiraah. Jadi bukan sebelum Fatihah. Sebelum apa? Oh, qiraah. Quran benar, qiraah itu membaca apa? Fatihah. Wahina izin yakunu asrul istirahat ba'dal qiraah. Ya, kalau ente baca yang 15 itu sebelum qiraah berarti apa? Ya. Wa yakunu asrul istirahat yang dibaca waktu duduk istirahat ba'dal qiraah. Ya, kalau jadi ente mau terserah. Ente mau baca yang 10 terakhir itu istirahat atau umpamanya entar ya, supaya nanti makmum jangan keliru udah aja entar. Tapi waktu bangun, waktu ente berdiri berarti 25 ya, sebelum baca Fatihah 10 15 nanti sesudah baca surah berapa? 10. Jadi ente boleh pilih, boleh buat bacanya istirahat, boleh bacanya apa? Ya, gitu. Kalau ente sholat sendiri nggak ada masalah. Nah kalau kita sholat Sepakatin dulu ya kalau jamaah sepakatin dulu. Iya. Supaya jangan bingung dia. Nah, jadi jumlahnya itu berapa? Walau tadzakkara fil i'tidal tarka tasbihati ruku. Nah, seorang umpamanya nih harusnya ruku kan dia baca 10 tuh. Dia lupa.
dia lupa. Ingat-ingatnya udah apa? Tidak. Oh, tadi waktu ruku gua ngapain 10 nih? Lam yajuzul audu ilaihi. Nah, nggak boleh kita balik lagi apa? Ruku. Ya. Nah, berarti masa ninggalin apa yang wajib ditinggalin gara-gara apa? Balik yang sunat gara-gara apa? Nah, wala fi'luha fil i'tidal. Lah, wala fi'luha fil i'tidal. Nggak boleh kita lakukan yang tadi kan i'tidal 10 nih. Karena tadi ruku 10 berarti tambah lagi waktu i'tidal loh ini. Mulai 20, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena i'tidal itu rukun pendek. Nah, kapan tuh gantiin yang 10-nya tuh? Bal ya'ti biha fis sujud. Ya. Tuh, yang tadi ditinggalin waktu ruku, tambahin apa? Sujud. Yang seharusnya sujud 10, jadi apa ini? Itu. Baik. Nah, ada yang dia kagak sebut ini, saya tambahin. Ini 10 tadi setelah zikir yang biasa, bukan berarti ya waktu ruku ya langsung baca dulu subhana rabbiyal azim yang biasa dulu. Itu kan tasbih itu tamu, tahu tamu? Iya, yang punya rumah saya punya rumah. Masa saya nggak punya rumah nggak ada tamunya. Sama seperti ente sholat tarawih, sholat ba'diyah dulu. Masih habis sholat isya langsung tarawih. Berarti nggak nyelonong. Ya tidak ya. Apa itu bacanya? Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta baru subhanallah walhamdulillah. Nah, kemudian wala wa yusanu ya, dan disunahkan la yukhli al-usbu' minha. Jangan sampai 1 minggu tanpa. Itu berapa ente? Setahun. Atau kali dikit sebulan. Bulan sekali. Itu kalau nggak bisa 1 minggu sebulan kali. Bahkan kata Nabi nggak bisa sebulan kali. Berapa? Setahun sekali. Setahun kali nggak bisa. Seumur hidup sekali. Seumur hidup sekali nggak bisa. Modar. Udah setahun sekali juga nggak bisa. Modar loh. Kan gitu. Udah selesai. Wal qismus tsani ma tusannu fil jamaah ya. Jadi ada 15 sholat sunat yang tidak disunahkan berjamaah. Adapun sholat sunat yang disunahkan berjamaah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Pasti, padahal saya nggak rekayasa. Pas jam 7. Ya. Tapi kalau salat tasbih itu nggak ada tahiyat awal ya. Kan ente bisa kalau mau dijadiin satu salam, iya, nggak perlu. Tapi kalau ente mau jadiin 2 ya, dua bisa. Menyerupai sholat apa ntar? Isya. 2 rakaat tasyahud. Nah, kayak surat Isya. Jadi nggak perlu tasyahud awal. Tinggal ngerjain. Tinggal ngerjain. Pak, hah? Ini kan sholat tasbih ini termasuk pelayusan jamaah. Iya. La ta'lim. Ini ta'lim. Tadi kan ane bilang kalau ente sholat itu kan ane bilang kalau doa umum itu berarti berjamaah dong. Kan itu maksudnya ente kan? Iya, ane tahu. Ya di ta'lim. Ya seperti zikir berjamaah kan habis sholat maghrib kan nggak ada berjamaah itu. Astagfirullahaladzim, ini baca ayat kursi apa li ta'lim. Atau umpamanya supaya orang ngikut. Bang kalau nggak dipimpin pada bangun. Iya, tasjid. Boleh ngajak orang kebaikan. Baik, mari sama kita Al-Fatihah sebelum doa. Semoga berkah Fatihah Allah Ta'ala berikan kita panjang umur dalam keadaan sehat afiat, selalu dapat taufik hidayah, tetap iman saat dipanggil Allah dalam keadaan husnul khitam. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah shalli ala Muhammad Rasulillah
Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana zidna ilman nafi'a rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah qina adzabannar sallallahu alaihi wa alihi wasallam alhamdulillahi alamin wa maaf ana mau ke nikmatul itihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.